terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam sapaan teduh di klasis kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Tuhan kami yang telah menjaga melindungi kami sampai hari ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami rindu juga untuk mendengar Tuhan berfirman, berbicara bagi kami, untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, sesuai dengan firman yang sebentar akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap sedia untuk mendengar Engkau. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 111 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mazmur 111 ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara yang terkasih, Mazmur 111 ini menyatakan perbuatan Allah yang adil dan benar bagi umatnya. Bahwa perbuatan Allah yang adil dan benar masih dirasakan. Tidak hanya dulu, tetapi sampai ketika pemazmur ini menuliskan Mazmur ini, tetap masih dirasakan. Di tengah penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh manusia, Allah memberi kemungkinan dan pengharapan bagi siapa saja yang datang kepadanya. Selalu saja ada jalan baru yang ditawarkan Allah pada setiap manusia yang berjalan menurut kehendaknya. Saudara terkasih, mendalami Mazmur 111 ini erat kaitannya dengan sikap hidup yang sering dilakukan oleh kebanyakan setiap kita orang percaya kepada Tuhan, yaitu sikap hidup yang bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu perbuatan yang karya Tuhan yang kecil sekalipun, ataupun karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, adalah menjadi alasan bagi kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan hanya secara lahiriah saja, melainkan dari segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka yang bersyukur dengan tulus ikhlas, itu adalah bagian kita menghormati Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Misal dalam bukan sekedar ungkapan di bibir saja. Jadi ungkapan syukur itu kepada Tuhan adalah bagian kita menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan tidak sekedar ungkapan di bibir saja atau pujian di bibir saja, tetapi itu harus dalam segenap kehidupan kita. Kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat dari Mazmur 111 ini secara umum, secara keseluruhan, ada dinyatakan sifat Allah yang begitu dominan di sana. Misalkan kudus, adil, pengasih dan penyayang seperti dalam renungan kita ini. Dan ini merupakan pengakuan iman yang mendalam dari pemazmur. Dia mengakui sifat Allah sebagaimana yang dia telah alami dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam relasinya dengan Tuhan. Secara personal, secara pribadi. Itu berarti bahwa pemazmur mengakui siapa itu Tuhan. Tidak sekedar dia mempersaksikan dari kesaksian orang lain, tidak hanya mendengar dari apa cerita orang lain, tetapi dia mengalami sifat-sifat Allah yang dia nyatakan dalam Mazmur ini sesuai dengan pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengakuan iman akan siapa itu Tuhan bukan berdasarkan apa kata orang terkait dengan Tuhan, tetapi berdasarkan pengalaman pribadinya, relasi personalnya dengan Tuhan, maka dia mengungkapkan siapa itu Tuhan dalam Mazmur ini. Jadi akan lebih indah kita merenungkan, mengakui siapa itu Tuhan lewat pengalaman pribadi kita, dibanding dengan sekedar menyaksikan ataupun mendengarkan kesaksian-kesaksian orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan Mazmur 111 ini adalah memupuk kebiasaan memuji Tuhan dengan segenap hati, sekaligus mempertajam iman kita di tengah tantangan dan penderitaan, sehingga Allah dialami begitu konkret, begitu dekat dalam kehidupan pemazmur. Bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang begitu dekat dengan kehidupan umatnya. Sepanjang sejarah Israel, memang Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak terlampaui oleh akal manusia, Allah yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia.
Tetapi Allah yang demikian, oleh karena kasih-Nya, Dia menyatakan diri hidup bersama-sama dengan umatnya, ada dekat dengan umatnya, menjadi Imanen, menjadi dekat, menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itulah karya Allah dalam kehidupan umatnya. Dan saya yakin sampai hari ini juga dan seterusnya, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa kehidupan kita. Maka Mazmur ini, kalau kita perhatikan, dimulai dengan kata haleluya. Haleluya. Dan kata ini bergema dalam permulaan pujian dari Mazmur 111 sampai Mazmur 118. Dan kata haleluya adalah kata yang menyimbolkan sebagai simbol terima kasih yang sangat besar yang ditujukan kepada Allah yang melepaskan umat gembalanya dari sengsara, dari penderitaan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Dan orang yang mengucapkan haleluya adalah memang orang yang mengalami kasih karunia Tuhan secara personal, kasih karunia Tuhan secara pribadi. Dan kata ini harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber sukacita juga terhadap orang lain. Jadi sukacita kita menjadi sukacita juga bagi orang lain. Ya, karena orang yang mengucapkan haleluya adalah orang-orang yang merasakan sukacita penuh dalam perlindungan Tuhan, dan itu mengalir kepada orang lain. Bayangkan kalau hidup kita penuh dengan sukacita, jadi orang-orang di sekitar kita juga saya yakin mengalami, merasakan, mengalir sukacita dalam diri kita kepada orang lain dengan nada haleluya yang diungkapkan oleh pemazmur ini. Pujian kepada Tuhan karena berkat-berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan atas orang yang mengasihi Tuhan. Ini pujian, ada dasarnya. Mengapa kita memuji Tuhan? Tidak sekedar memang harus perkara-perkara besar, perkara-perkara sederhana sekalipun sudah cukup sebenarnya bagi kita alasan untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jadi pemazmur ini bertekad dia tidak hanya secara pribadi memuji Allah, tetapi juga di tengah-tengah umatnya. Jadi pemazmur ini di tengah-tengah orang banyak, kerumunan orang banyak, umat yang beribadah pada waktu itu, dia juga mengajak serta untuk kemudian apa yang dia alami, dia alirkan, dia bagikan kepada orang lain akan kesiapaan itu Tuhan. Jadi memotivasi kita untuk merenungkan pekerjaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Motivasi ini mendorong kita untuk lebih sering memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka ada lagu berkat Tuhan mari hitunglah, itu juga harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Seluruh hati dikhususkan untuk memuji Dia tanpa ada yang bercabang di dalam diri kita. Tujuan dari pemujian ini adalah karya Allah yang sangat besar yang kita rasakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kesesakannya, meskipun di tengah-tengah kesesakannya, Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi pemazmur juga bertekad dengan sepenuh hati untuk memuji Tuhan, tidak setengah-setengah, tetapi keseluruhan hidupnya merupakan bagiannya untuk memuji Tuhan melalui perkataan, melalui pemikiran, dan juga melalui segala tingkah lakunya adalah ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Pemazmur melihat dunia ini senantiasa sebagai bagian daripada pekerjaan ajaib Tuhan, sehingga dia mengatakan ini merupakan pekerjaan ajaib Tuhan yang patut direnungkan dan digemakan, agar selalu ini menjadi dasar kekuatan umat Tuhan bersyukur bahkan ketika dunia, sekalipun dunia menyajikan ketidaknyamanan hidup, tetapi kita dimampukan peka bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali perkara-perkara ajaib yang tidak terpikirkan oleh kita, yang merupakan ciptaan Tuhan, bagian daripada karya Tuhan. Lebih khusus lagi pemazmur memperhatikan karya Tuhan dalam kehidupan bangsanya Israel. Secara lebih khusus lagi, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel merupakan pengalaman yang tidak pernah boleh mereka lupakan. Maka ini juga menjadi perenungan bagi kita di minggu-minggu pertama 2021 ini, menjadi perenungan bagi kita, mengingat bagaimana karya Tuhan yang telah kita jalani sepanjang tahun 2020 yang telah kita alami. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi memang namanya manusia, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Betapa banyak anak-anak Tuhan
1000 perbuatan karya Tuhan yang begitu baik, luar biasa dalam hidup kita, belum tentu itu menjadi alasan bagi kita untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi satu saja hal yang tidak diizinkan ataupun tidak dikabulkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang kita minta ataupun kita doakan, sudah menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengatakan Tuhan Engkau tidak adil. Sekali lagi, 1000 karya Tuhan dalam hidup kita kadang tidak cukup bagi kita menjadi alasan bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi satu saja perkara yang Tuhan tidak kabulkan dalam hidup kita yang kita mintakan, sudah menjadi cukup kuat bagi kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Saya pikir kita tidak ada yang seperti itu hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terakhir saya mau katakan seperti ini. Saya mau mengungkapkan haleluya ini. Kata haleluya ini tidak sekedar puji Tuhan. Haleluya ini terdiri dari 2 kata Ibrani, halelu dan yah. Ya, halelu dan yah terdiri dari 2 kata. Halelu itu terdiri dari 2 kata, halelu dan yah. Dan ini secara sederhana arti daripada halelu yah ini mengarahkan hati kepada Tuhan. Memang yang sering kita dengar adalah pujilah Tuhan, tetapi dari kata dasar haleluya ini adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka seiring kita memuji Tuhan, kita juga harus mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Betapa banyak di antara kita memang kita memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Hari ini pemazmur mengingatkan kita, sembari kita mengingat karya Tuhan, memuji Tuhan, kita juga mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam pujian kita. Tidak bercabang pujian kita kepada Tuhan. Ini renungan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengundang kita untuk berdoa buat Rumbun Cibinong. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas renungan hari ini yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengarahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan dengan kami bersyukur kepadamu, dan melayakkan kami hari ini untuk membawa ke dalam tangan kasih Tuhan GBKP Rumbun Cibinong. Tuhan kiranya memberkati seluruh pelayan Tuhan, keluarga pendeta, keluarga pertua diaken, keluarga pengurus kategorial semuanya, dan keluarga-keluarga pengurus PJJ, dan mungkin unit-unit pelayanan yang lain, supaya kemudian boleh satu hati bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang berada di Rumbun Cibinong dalam pergumulan mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menuntun mereka dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan secara khusus buat Rumbun Cibinong. Sebagaimana pemazmur telah mengungkapkan bagaimana perjalanan kehidupannya, betapa banyak pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan pemazmur. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan di Rumbun Cibinong. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Program-program pelayanan di gereja juga Tuhan berkati senantiasa. Ini doa kami Bapa, yang kami sampaikan melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.